gentlemen, this is your captain speaking with just a little flight information. Get ready and enjoy your flight with the LC Podcast. Selamat datang sobat-sobat gamer di DLC Podcast kali ini. Flying high in gaming with style. Bareng gue Mozia, Bareng gua Adrian di sini ya kan. Nah, nih mungkin bagi sobat-sobat gamer yang belum tahu ya, DLC Podcast itu apa sih? Kita kenalin dulu nih. Nah, DLC Podcast itu tuh tongkrongan digital. Nah, kita tuh ngebahas soal game dan gak cuma e-sport, kita juga bahas soal game mobile, game PC, game konsol juga pun kita bahas di sini. Pokoknya serba-serbi industri video game ya, Bro. Iya, Nah, ini betul biar sekali. sobat-sobat tahu juga DLC Podcast ini under Affinity Media ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman search di YouTube, jangan lupa di-subscribe pastinya dong. Betul, jangan lupa juga. Itu kalau di Affinity Media ada podcast-podcast lainnya juga yang bisa Betul. teman-teman bisa pantengin tuh. Mungkin bisa diinfo itu yang lainnya udah di-publish kah? Yang parenting sama fandom ya? Iya, ada juga. Berarti udah ya, fandom, berarti betul. nah teman-teman kalau misalnya mau lihat info-info yang lainnya juga, pantengin aja langsung podcast yang lainnya juga tuh di Affinity Media. Nah, spesial hari ini nih, brother. Kita bakal bahas keluh kesah caranya bisa nggak sih gue berkarir sebagai shotcaster di Indonesia. Nah, betul. Nah, nanti tuh kita bakal kedatangan salah satu shotcaster yang Ternama ya? Shotcaster Iya, ternama, nge-cast banyak game juga. Oh ya? Iya. Oke, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan dari Iya. tadi, ini kan ada kursi kosong. Ada kursi kosong nih. Ya, kita mau tanya-tanya kursi kosong lagi. Enggak lah, ada yang dudukin nanti. Oh, soal vaksin. Oh, bukan. bukan ya? Bukan. bukan. Soal shotcaster, Oh, jangan soal vaksin. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi sobat-sobat gamer, langsung aja kita panggil Fiskaloid. Nah, selamat datang bro. Nih thank you banget nih gue ucapkan terlebih Thank you, dahulu thank you, dari udah DLC datang. Podcast saya udah menyempatkan waktu. Siap. Nah, nih untuk memulai dulu kita biasanya mulai yang ringan-ringan dulu nih. Kan gue juga udah mantekin di IG-nya kan. Fiskaloid. sip. Apa sih nama Fiskaloid itu? Apa Iya. sejarahnya tuh itu? Sekalian. Sebelum itu, gue mau kasih dulu pilihan. Mau jawaban panjang apa jawaban cepat? For the sake of content yang panjang aja. Iya. Yang panjang aja. Siap. Kita Silakan, bakal Bos. berdongeng ya anak cucu. Langsung aja kita dengerin nih. Mantap. Jadi nama Fiskaloid itu berawal dari gue main game yang namanya Dota 2. Oke. Tahu kan Dota Tahu 2 lah, yang Dota 2. MOBA yang lumayan OG. Iya, Nah, iya. terus waktu itu di tahun 2015 itu kan gue main dengan MMR 2K, player biasa Oke. yang ngefans dengan beberapa influencer Dota 2 juga. Iya. Kebetulan influencer yang lagi naik waktu itu adalah Dona Fiska sama Sarah Filoid. Betul. Tahu kan? Tahu. Ya, lagi booming ya Iya, sekarang lagi booming. Dua-duanya belok, udah nggak ada di Dota. betul sekali. Dua-duanya belok, yang satu ke PUBG Mobile, yang satu lagi saya tidak tahu di mana. YouTuber. Kreator lah. Jadi konten kreator, ditembak-tembakan juga. Tembaknya saya gesin. Sip. Nah, jadi karena gua ngefans sama mereka berdua, ada kala di mana waktu itu gathering. Oh, oke, ada Iya, gathering. ada Oh, jadi gathering. ngumpul bareng nih? Ngumpul gitu, ya benar. Waktu itu di daerah Gading Serpong lah, Oh, dekat oke. ya, anak-anak tongkrongan Tangerang. Nah, waktu itu tuh kumpul lah ibaratnya, terus gue kayak bingung kan mau bikin nickname apa nih yang bagus gitu kan. Nama panggung lah ya. Nama panggung, iya, karena gue waktu itu sempat kepikiran juga gue pengen jadi seseorang nih di Dota gitu. Ah, Atau oke. enggak kalau misalkan nggak di Dota, di game lah. Mau jadi melon dia. Iya, cita-cita gue tuh nonton terus. Gue tuh manutin melon banget. Iya, jadi back to topic kali ini kan karena emang gue di Dota, gue pengen jadi seorang di Dota. Karena mungkin gue kayak pengen jadi mereka berdua kali ya, pengen jadi influencer juga. Jadi mungkin kepincut nih dikit-dikit nih nama mereka nih, gini kan. Gue taruh aja nama belakangnya. Jadi Fiska sama Filoid gue gabungin Jadi Fiskaloid. Iya, gitu. jadi gitu. Mungkin Bapak Adit ada tanggapan nggak tuh terkait? Kenapa? Ya, namanya unik sih, nggak ada yang kepikiran ya, nggak ada yang Makanya kepikiran. kemarin pas lo kasih tau narasumbernya Fiskaloid, loh Fiskaloid cewek ya? Bukan. Gue manteknya tuh yang satunya. Yang satu, iya. gitu. Oke. Pas dateng kok kenapa tinggi banget ya Sarah Filoid ya? Kok lagi? Iya benar. Salah orang ya. Makanya aku udah, wih, kok pas yang ini ya tahu ternyata emang mirip ternyata. Nah, kenapa lu akhirnya sampai sekarang nih lu pakai nama Fiskaloidnya?
Kan maksudnya udah nggak main Itu Dota. emang Iya, dari mereka diamanatkan ke lo apa emang udah minta izin atau gimana deh? Gue kayak self claim gitu aja tanpa ada izin sama sekali gitu kan. Gue sempet nongkrong bareng mereka sebenarnya. Jadi kalau misalkan sama si Sarah Filoid itu, gue sempet ada waktu di mana dia itu datang buat jadi guest star gitulah di acara Tangerang 2 kali, dan gue sempet satu meja sama dia lah, ngobrol-ngobrol segala macem kan. Waktu dia masih di manajemenin sama Kresna Aurora. Oh iya, Kenal lah oke. kalian lah pasti ya. Kenal. Terus kalau Dona Fiska waktu itu sempet satu acara juga di IGX tahun 2019 sampai 2018 gitu, gue lupa sama dia. Terus sempet ngobrol juga karena memang satu ruangan di makeup artisnya gitu. Oh, Nah itu iya. gue udah jadi caster tuh di Oh, situ. iya, udah jadi caster. Nah terus kata gue, Udah mulai mepet-mepetin lah ya. iya, pengennya sih gitu. Tapi ternyata jauh guys. Waduh, Iya. berat guys, ternyata, Berat, levelnya udah lumayan jauh banget kan waktu itu. Nah jadi kalau menurut gue udah nggak perlu ganti nama lah, kayaknya orang-orang juga udah pada kenal. Walaupun emang sekarang gue nge-case itu di industri yang agak sedikit susah buat di-mention mungkin nama guanya. Jadi kayak ini siapa sih ini orang gitu kan. Kalau misalkan caster-caster lain kayak Aji misalkan, kayak Sven namanya gampang banget Iya, dong. iya. Terus kayak Lihan gampang nama dia sendiri gitu. Gue Fiskal siapa yang kenal gitu kan. Makanya IG gue nih jarang ada yang follow karena kayaknya username susah. Nah, mungkin nanti bisa ditampilin ya di sama Biar di follow editor, ya, biar di follow rame, juga. biar bisa swipe up. Iya, biar bisa swipe up, siapa tahu ada baju apa. gitu. Ini kan masih polos nih. Bisa ditempel-tempel. Ditempel-tempel, benar. Oke. Nah, kita merujuk ke topik yang lebih dalam lagi nih kan. Dari yang kita tahu nih kan lo emang bener-bener dedikasikan waktu lo untuk menjadi shotcaster. Betul. Nah, apa sih yang bikin lo menjadi yakin untuk memilih karir ini gitu loh? Maksudnya dari ya gue kan pribadi ya, gue juga menjadi shotcaster juga walaupun baru-baru sih newbie kan, tapi sulit gitu nampaknya untuk mendapatkan kesempatan. Nah, mungkin bisa Iya. cerita nggak lu backgroundnya dulu gimana sih? Kayak lu yakin mau nih gue jadi shotcaster gitu, tertarik gitu. Backgroundnya tuh gue pertama kayak apa yang tadi gue sempet bilang ya, gue cuman Anwar. anak warnet yes, yang suka nontonin TI5 6 sampai 9 gitu kan. Nah terus gue bilang ke diri gue sendiri kapan gue bisa jadi orang gitu di game gitu kan. Nah terus waktu itu gue kuliah. Ini bukan karena tuntutan ekonomi atau apa ya, ini bener-bener kayak pure hobi gitu lah pokoknya. Gue jadi pengen kuliah sambil ngasilin duit gitu, gimana caranya gitu. Sampingan kan. lah ya. Sampingan gitu, bener. Gue pengen ada sampingan nih, pulang kuliah gitu kan, siang kagak ngapa-ngapain, masa langsung pulang gitu aja, ataupun nongkrong kayak wasting time gitu kan, terus wasting money juga. Kenapa nggak making money justru dari situ? Nah gue coba buat cari, karena gue suka nge-game, kira-kira gue dapetin apa ya selain joki. Iya. Karena gue nggak bisa nge-joki. Karena gue sumpah guys, player yang temenan sama gue itu bilang skill gue itu sampah. Jadi gue kayak nggak deserve buat buka joki gitu kata gue. Iya, karena gue dulu sempet masuk scene pro player. Iya, walaupun emang gagal buat masuk majornya gitu. Selalu gagal. Makanya kata gue, kayaknya gue nggak bisa nih jadi pro player. Gue nggak bisa terusin jadi pro player. Gue kayaknya Harus berubah aliran nih lah ya. berubah aliran gitu. Terus gue nggak dengar ada yang namanya shotcaster gitu. Karena pas gue lagi jadi pro player itu ada yang nggak komentarin. Benar. Kata gue kayaknya asik juga nih, dan kebetulan gue orangnya tuh attention seeker banget. Jadi kayak suka banget gitu jadi pusat perhatian. Terus gue juga suka ngobrol kayak gini-gini suka gitu depan kan. kamera ya. Suka depan kamera, benar. Jadinya kata gue ya udahlah kita coba dulu nih jadi shotcaster. Waktu itu sebenarnya ada acara lah di Tangerang. Ini berarti gue awal cerita dulu kali ini ya, gimana awalnya gue jadi shotcaster. Jadi gue di awal tuh ada acara di Tangerang namanya ANC, National Championship. Lo tau kan? Tahu. Ya, karena Adit sempat bergelut juga di bagian itu. Nah, Bromozia ini namanya bukan. oh iya benar, Bromozia. Tolong ganti namanya. Lupa guys. Tahu Mozia dia. Parah. Wajar RAM-nya 2 giga. Oke. Iya, RAM gue 2 giga Pak. Jadi agak-agak suka lupa dikit gitu. Santai-santai. Iya, nah terus abis abis ANC tuh kan, nah gue jadi panitia lah di sana. Gue jadi panitia, karena kan gue lagi cari caranya gimana caranya gue dapet duit gitu kan dari game gitu. Karena gue coba buat jadi panitia dengan fee yang sangat kecil sekali waktu itu karena kita rasakan sih. Iya, benar. Jadi ya udah gue pengen coba aja dulu gitu kan, pengen. Kalau tes segini Bayarannya waduh gitu ya, pokoknya. Nggak usah mention siapa yang eventnya lah ya. Iya, Gitu lah rata-rata. ya karena memang balik lagi panitia kan butuhnya sehari 2 hari doang. Iya, betul. Bukan Benar kita sih. konsepin dari jauh hari gitu. Betul. Nah terus abis itu acara tersebut
ada layar ya, kayak proyektor gitu. Oke. Tapi nggak ada yang isi. Nah, oke. Jadi ada satu gestar namanya Meritori, lu kenal Iya, kan? tahu, Meritori, itu tuh dia di panggil untuk jadi MC. Cuman kata gue ini kok slot casternya kosong nih. Jadi kayak nggak seru Iya, aja, nggak seru, cuma cuman hidup gitu iya, ya. Hidup iya, gitu bener, kayak bener, feel bener. game lu lagi di tengah mall, lagi rame, ditontonin banyak orang. Ada apa sih, ada apa? Tapi lu nggak bisa bawa hype Hype-nya, gamenya betul. gitu. Nggak ada yang jelasin kan juga. Nggak ada yang jelasin, Bener, benar. Dan kebetulan waktu itu region Tangerang itu region yang paling rame. Oke. Jadi ya ibaratnya acara gue nih rame dikunjungin banyak player, pro player juga pada datang gitu kan. Tapi sayang banget nih momennya nggak gue bikin. Nah waktu itu gue ada satu ide lah kenapa. Ya udahlah ini gue isi aja lah daripada nggak ada yang ngisi oke, gitu oke, kan. oke. Bener. Terus ada bapak game juga lah bisa dibilang Ya, game master dari Arena of Valor. Jadi gue minta izin ke dia, Pak ini gimana nih kalau misalkan nggak ada yang ngisi kayak kosong aja gitu final masa nggak ada yang ngisi kan. Betul. Ya udahlah gue isi aja lah Pak boleh nggak? Tapi ini kayaknya agak nggak handle sedikit kata dia. Oh ya udah ntar gue coba cover aja. Ya udah lu isi aja coba sana sama siapa kek kata dia gitu. oke. Gue tarik lah Timo Lamon. Oke. Iya waktu itu Timo Lamon masih di AOV. Sesepuh juga kan itu. Sesepuh MOBA. Bener. Jadi waktu itu gue narik Stewart Lamon buat jadi partner gue, nemenin kayak ayolah Bang Iwet temenin gue sekalian ajarin gitu kan, sekalian ajarin gue tarik. Nah terus dari situ ya udahlah gue kayak let it flow aja gitu, let it flow kayak ngisi asal-asal bla 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 bla, nama skill belum apal gitu kan, gimana caranya bridging gue nggak tahu, terus kayak ya udah kita apa yang ada di dalam kita bahas aja gitu. Nah abis kelar itu gue minta evaluasi dong. Gue minta evaluasi ke Bang Iwetnya dulu, ke Stewardnya dulu kayak gimana nih gue ada evaluasi nggak gitu buat jadi caster. Walaupun emang iseng-iseng doang kan siapa tahu gitu. Iya, Gua betul, bilang. benar. Terus dikasih tahu lah sama dia bla 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 lumayan detail juga karena emang Bang Iwet itu orangnya lumayan Profesionis lah ya, bisa dikatakan. Bener. Jadi ya gue dikasih banyak banget ujangan lah dari dia gitu kan. Nah terus gue nanya juga ke bapak game, gimana nih tadi gue ngisi gitu kan. Siapa tahu nanti bisa jadi caster di AOV. Gue kayak pepet-pepet dikit lah ya ibaratnya gitu kan. Jemput bola. Iya, jemput bola ibaratnya. Nah gue pepet-pepet gitu dan kata dia, bagus lu udah tinggal di follow up aja gitu katanya. Tinggal dipoles aja dikit katanya. Oke, dari situ gue udah mulai semangat nih buat nekunin jadi shoutcaster. Oke. Di situ awalnya. Tapi emang gimana ya kalau nonton event-event e-sport gak ada shoutcaster tuh kayak Sepi ya. kayak nonton bola tapi di mute TV-nya tuh. Iya bener. Itu. Saya sedih nih kemarin baru kalah nih. Oh gitu ya. Europe League. Nah dari situ akhirnya mulai bener-bener dipanggil buat nge-cast secara official Arena of Valor tuh kapan? Waktu 2018 Indonesia Games Championship. IGX ya. IGC. IGC sorry. Benar. Iya. Dan Langsung itu panggung besar ya. bam langsung panggung gede dan gue juga pun kaget gitu. Walaupun emang gak langsung di panggung final ya, itu kayak gue pun nge-cast beberapa di qualifier ya. Jadi di qualifier waktu itu ada di studio di daerah Jakarta Utara. Jadi gue disuruh ngisi. Cuman kayak yang bener men ini IGC gitu. Terus lu kayak mau nge-hire caster yang baru sekali itu pun ngasal Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ternyata bapak game ini percaya sama gue dan gue tuh orangnya kalau misalkan udah dikasih kepercayaan, gue bakalan pakai dan manfaatin kepercayaan itu biar dia nggak kecewa. Mantep. Oke. Dari situ gue coba buat belajar dan IGC sempat gue isi dan dari situ gue ketemu sama orang-orang hebat juga bisa dibilang kayak contohnya Dimas Dejet, terus ada Jenis Ang, Clara Mongstar, iya, legend juga ya bisa dibilang. Muka lama lah senior kita lah itu. senior. Nah dari situ tuh gue minta juga masukan lah dari dia gitu kan. Gue minta masukan ternyata lumayan baik juga PR-nya karena gue tahu gue di situ baru sehari 2 hari ngisi acara gitu kan, jadi wajar gitu. Nah udah kelar tuh di fase qualifier, gue nge-cast di final. Nah itu kayak berasa high feeling lagi di offline stage gitu. Oh iya. Sekarang udah sulit bro, nggak ada. Iya bro, gue kangen gitu sekarang justru. Iya sih, wah vibe-nya gitu loh tuh. Kayak ramenya. teriakan penonton Bener gitu banget kan tuh, karena mantep, ya kangen banget gitu sih. ya. iya, jadi gue kangen sebenarnya tuh ya. Udah balik lagi ke IGC 2018 itu udah kelar gitu kan. Nah dari situlah gue mulai karir jadi shoutcaster dan udah mulai sering banget dipanggil di caster AOV Nice waktu itu. banget sih. Tapi emang kalau misalnya gue tadi dengar ceritanya Bro Fiskalo itu, tapi emang punya kesamaan nih. Gue kan juga
Bro Musia tahu sendiri gitu kan, gue newbie banget, pecinta juga salah satu game Battle Royale ya. Beda sama Bro ini. Tapi collab-nya sama nih sama satu merek ini. McLaren nih, aduh, gue sebut aja kan nggak apa-apa. Siapa tahu kita dapat McLaren juga. Siapa tahu mainan scale 1 itu juga lumayan. Nah, ini punya kemiripan bahwa gue dulu juga waktu pertama kali terjun shotcaster itu juga langsung di event gede men di dunia game. Sewaktu Indonesia bermain. Wow. Tahun Yang ladies ya, yang tahun ladies, berapa lo? 2019 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak Itu salah. langsung pertama kalinya nge-cast, langsung ditonton berapa ribu penonton. Wah, tuh sampai masuk DM, bro. Caster go. Waduh. Nah, Tuh, lu gimana sih cara menghadapi yang orang-orang kayak, maksudnya kan tuh pasti ada, walaupun nih kalau gue lihat berbagai turnamen ya nggak cuma di salah satu game doang, ada aja gitu yang maksudnya ngehujat. Iya, pasti ada sih. pasti sih kalau Nah, yang kayak gitu ya. mungkin bisa kasih tips nggak nih? Gue berguru nih mas ini. Jadi kalau gue tuh sebenarnya karena orangnya udah sangat biasa sekali dibentak, sangat biasa sekali buat di ya bisa kita bilang dibacotin tanda kutip gitu kan, yang kayak kasar-kasar Iya, gitu. iya. Jadi ya gue tanggepinnya biasa aja sih, asal jangan dimasukin ke hati. Dan gue juga sebenarnya tipikal orang yang moodnya tuh gampang banget swing kalau lagi nge-cash. Jadi gue tuh kalau lagi nge-cash nggak boleh lihat komen. Kalau gue lihat komen ada something wrong gitu dengan gue, kayak ada yang bilang nih si ini ngapa sih, ganti aja gitu. Kayak itu tuh mood gue langsung turun banget. Terus gue nge-cash berpengaruh tuh performance-nya gitu kan. Dan Emang sih, gue juga merasakan baca komen, waduh, Kesel banget ya pasti ya. bukan kesel pak, saya kayak manusia nggak berguna tau nggak gue. Iya itu gue juga pernah ada di fase itu gitu. Udah gitu recorded kan, itu jadi jejak digital tuh nggak? Dan kayak gampang banget orangnya. Kalau orang mau ngata-ngata, ini payah lo. Iya. Sedih banget sih. Dari situ sih kalau menurut gua tipsnya pertama jangan baca komen sih kalau kita jadi caster gitu kan. Oke. Terus ada Ini hujatan-hujatan bagus gitu nih. yang datang itu menurut gua jangan baca komen yang pertama. Terus yang kedua jangan terlalu dipikirin. Kayak gua tuh kemarin-kemarin tuh orangnya bener-bener overthinking banget, dan sekarang gua tuh udah ngefilter gimana caranya gua bisa dapetin maknanya aja gitu dari mereka. Kalau bilang kayak gini, oh mungkin gua kayak gini kurangnya di mananya gitu. Gua kayak ngambil sisi positifnya aja gitu. Evaluasi diri jadi. Benar. Dan sekarang pun gua ngeliat makin kesini netizennya makin pinter sih. Kayak mereka tuh udah tahu titik celah-celah gue itu kurangnya di mana. Jadi mereka tuh kayak memberikan solusi, nggak cuman Ngatain lu doang go. ya. Udah diem gitu. Abis itu dia nggak ngasih solusi. Kalau ini ngasih solusi. Kalau saya begitu sampai di DM pak, udah dilihat nih. Jiper kok, ya Allah. Parah banget dah. Nah, balik lagi ke lo nih. Kan lo dari tadi ya nge-cash-nya game MOBA nih. Lo juga berangkat dari MOBA. Nah, terus kenapa akhirnya lo memutuskan untuk pindah ke Battle Royale? Kenapa lo akhirnya dari Arena of Valor ke Free Fire? Oke. Nah, Ada ini cerita-ceritanya Itu nggak? bener-bener 180 derajat Iya, berbeda loh. game berbeda banget. Jadi gue sebenarnya ngelihat peluang sih Oh, di oke. Battle Royale, karena sebelumnya gue itu udah diajak lebih awal dari yang sebelumnya. Harusnya tuh gue masuk di Free Fire itu di mungkin awal 2019 ataupun pertengahan 2019 pas Free Fire itu baru ada gitu. Nah, gue itu baru masuk di 2020-an. Gue ngelihat ada potensi gimana caranya gue ngelebarin sayap aja sih. Kayak Oke. gue pengen fiskal itu ada di mana-mana gitu. Nah, itu mungkin salah satu ambisi gue gitu kan. Tapi balik lagi, ketika lu ada di mana-mana, lu nggak bakalan bisa bagus di dalam suatu game gitu. Ya, jadi Iya. maksudnya kayak cuma di kulit kacang gitu lah misalkan. Kayak Jadi nggak maksudnya in depth banget gitu. Benar, lu kayak nggak bisa 100% ilmu knowledge lu keluar gitu di semuanya, Betul, gitu, nggak betul, bakalan betul, bisa. betul. Ya, ya, Benar. ya, ya. Dan gue paham resiko itu gitu. Jadi ya udah gue bakalan ambil, tapi ya gue bakalan keep stable. Kalau misalkan emang lu bisa performance-nya di 70%, ya udah semoga 70% terus nih di semua game gitu. Oke. Nah, gue ngeliatnya sih cuman pertama peluang, yang kedua BU dah. Nah, BU ya. BU membuat semuanya berjalan ya kadang ya. Memang cambuk paling keras bro. Cambuk paling keras, benar. Mau nggak mau harus ya. Iya. Sebenarnya nggak ada kayak tuntutan gua buat bayar ini itu gitu kan. iya, tapi untuk hidup aja. Karena hidup pengen yang lebih terus gitu kan. Jadi kayak, benar. ya udah kenapa kita nggak usaha yang lebih juga gitu kan. Emang udah tabiat manusia aja men. Ini memang harus ada pemasukan nih. Bisa beli ini. Iya. itu. Soalnya kan sekarang lagi rame umur 25 harus punya 100 juta. KPR harus 20% lagi katanya ya. Duit dari mana, Bos? Nggak semua ya bisa begitu. Kita masang lilin aja. Iya, pasang lilin.
Bikin boleh. biar viral. Nah, ini mungkin bagi sobat-sobat game yang mau tahu ya sih, misalnya yang berminat nih mau menjadi shotcaster, lo dulu menjalani waktu awal mula-mula apa sih tantangan yang bener-bener berat banget? Kalau misalnya untuk mengawali karir sebagai shotcaster. Oke, tantangan gua di awal. Selain hujatan-hujatan netizen. Selain itu ya. melawan netizen ya. Selain melawan netizen. Pertama, kalau menurut gua itu gimana caranya lu berdamai dengan diri sendiri. Oke. Iya, karena kalau menurut gue berdamai dengan diri sendiri itu susah. Karena gue dulu tuh orangnya bener-bener egoistik, gue nggak mau belajar. Buat learn something lu tuh harus belajar gitu kan. Tapi gue nggak mau gitu. Tapi gimana caranya itu gue dapetin pelajaran tersebut dari main. Nah gue coba buat akalin dong. Gue main gamenya, terus baru gue dapet beberapa titik cerah lah dari situ. Dan akhirnya gue pun sekarang udah berdamai dengan diri gue sendiri. Dan gue akhirnya tergerak buat belajar. Karena ujung-ujungnya lu as a analis gitu kan, lu harus punya catatan gitu. Iya, Jadi betul. ya itu, gue berdamai dengan diri sendiri. Harus belajar. Itu yang pertama kalau misalnya lu mau jadi caster. Terus yang kedua ya public speaking is everything. Yes, kayak bener banget sih. Public speaking tuh wajib banget. Itu gue ngeliatnya kan di shotcaster, apalagi lu di sini pakai lawan bicara gitu kan. Kayak wow, ini kita bertiga gitu lumayan susah nih buat nge-public speaking-nya kan. benar, buat ngebagi-baginya gitu kan. Tapi kalau misalkan lu udah paham gitu dengan public speaking, gimana caranya lu ngakalin hal tersebut, itu bakalan enak. Mau partnernya siapapun, kalau misalkan lu sendiri pun bagas. Oke. Gitu kayak ya mungkin monolog gitu ya bisa dibilang. Ngekes enggak stand up tapi. Stand up. Saya masalahnya pernah nge-cash sendiri berasa stand up saya. Waduh. Iya, sebenarnya mau berdua, tapi yang satunya nggak tahu dihitung apa enggak sama netizen. Ini ya AFK ya bot. AFK bot. Cuma AI. Iya, apa di badan doang. 3D doang itu efek green screen. Makanya ini kenapa poin yang kedua ini gue bilang public speaking, karena gue pengen mungkin nanti ke depannya caster-caster itu harus tahu lu itu as a caster lu harus ngomong gitu. Benar. Iya, Itu lu emang domain jobnya di hire untuk berbicara gitu. Kalau misalkan lu ditanya dengan main cast lo kayak gimana nih habis ini analisanya, kayak fight ini tuh bagus karena apa? Terus dia bilang iya bagus banget sih si tim itu. Nah terus follow upnya apa? Kayak nggak ada lagi gitu ya. Kan tugasnya nggak analis ya, bener ya? Tugas anda sebagai co-cast itu nggak analis dan ngebikin suatu teori crafting buat jadi pembahasan gitu. Kalau misalkan nggak dibahas, ya sama aja bohong, anda diam dong gitu. Dan kayaknya emang harus berpikir cepat ya. Soalnya kan itu game harus cepet banget dan di mana itu harus kita komenin gitu. Benar. Kan. Itu harus emang jam terbang harus ya. Jam terbang lumayan ngaruh sih. Karena gue juga to be honest sebagai shotcaster dari awal sampai sekarang pun selalu learning by doing. Oke. Iya, itu. Tapi kalau dari segi ini deh, kesempatan untuk nge-cashnya. Nah, biasanya kalau misalnya sobat-sobat gamer yang bener-bener awam nih, gue harus mulai dari mana nih? Nah, itu mungkin bisa lo kasih tips gak? Mungkin kan harus susah dong misalnya kalau kita nggak ada channel ya itu sulit banget. Benar-benar gue pun kebantu dengan channel bisa dibilang ya kan. Karena gue sebagai proprietor terus juga gue jadi panitia, terus gue ada orang dalam bisa dibilang, bukan orang dalam sih, itu kayak kebetulan gue bekerja sama dengan mereka dan mereka membutuhkan sesuatu dan gue kebetulan ada gitu kan. Jadi ya udahlah gue create the moment gitu. Nah kalau misalkan mungkin buat kawan-kawan yang masih awam gitu kan, ada dua sih pilihannya. Kayak lu bikin momen tersebut atau lu cari kayak shotcaster hunt kayak gitu. Oke, misalnya kayak PUBG Mobile ada PMCC, ada caster hunt, ada CODM juga ada ya. Benar, CODM ada belum lama. Jadi ya dua itu aja sih kalau menurut gue buat kalian-kalian yang mungkin dari awal pengen coba buat berkarir gitu kan. Cuman ya balik lagi di dua ini tuh banyak juga yang pengen berkecimpung gitu. Jadi kalian pasti bakalan berasa tuh rivalitasnya. Apalagi yang shotcaster hunt ini. Karena udah ketahuan nih niat gue pengen jadi caster gitu kan. Mereka juga pasti bakalan ngirim casting momen mereka tuh yang terbaik gitu. Betul. Itu dia. Makanya lu persaingan di awal tuh ketat banget ya. Betul. Nah sebaiknya sebelum lu pengen berkecimpung di dua ini, lu udah harus well prepared dulu sih. Prepare ya. Kayak ilmu terus segala macam tadi yang gue sempat mention gitu sih. Oke. Nah, kan tadi kita juga udah bahas banyak hal ya kayak gitu ya. Nah, mungkin banyak juga yang penasaran nih sobat-sobat gamer nih. Kira-kira lu awal-awal tuh kan ini kerjaan ya. Nah, kira-kira lu di pertama kali dibayar berapa sih? Lebih tepatnya sih kalau gua waktu awal ya itu masih
ya kurang lebih 1,5 juta sih. 1,5 juta ya. Nah, karena mungkin gue ngelihat dari segi nominal juga gitu kan, dari nominal yang lumayan gitu. Ya maksudnya lu 200-300 gitu dalam satu ngisi acara, satu hari lu bisa dapetin, lu main dapet duit gitu kan ibaratnya podcast tuh ya. Nggak kayak tanggung jawab fully lu harus ngantor yang bikin stres gitu kan. Betul. Jadi gue ngeliatnya lu dapet 200, 400, 300, 400, 500 pun gue kadang-kadang masih suka gas. Selagi gue masih suka gitu. Iya. Oke. Iya, jadi gue masih coba buat isi sih. Apalagi kayak gitu. gamenya kita suka. Iya. Benar. Karena kadang ada beberapa orang atau ada beberapa kawan caster gue juga yang udah pada tinggi lah, bisa bilang yang angkanya udah 2 digit, udah punya YouTube banyak. Yang Terus high tier lah. Iya, yang high tier lah ibaratnya. Senior kita itu. Betul. Jadi mereka masih bertanya ke gue kayak, kenapa sih lu masih ambil yang kecil-kecil katanya? Oke. I love the game tuh. Kayak gue suka game ya, gue suka scene-nya gitu. Jadi ya kenapa nggak gue isi, dan netizennya pun suka sama gue gitu. Jadi gue nge-cash game ini walaupun emang gue dibayar nggak begitu banyak, tapi kalau misalkan mereka suka kita suka mereka, enak aja gitu. enak aja, betul. Kita juga dapat feedbacknya yang bagus gitu kan. Bener. Makanya kayak ini gue sebut aja kali game ya, kayak Call of Duty Mobile. Ya banyak orang yang mungkin bilang bahwa game ini tuh kayak gimana. Kalau menurut gue suka game ya gitu. Jadi mau Dead game bisa dibilang ya. benar, ya almost. Tapi dia masih berjalan dan masih ada World Series-nya, Yes, terus benar sih. Garena pun masih coba buat usahain turnamen tetap jalan gitu kan. Tapi gue suka gamenya gitu. Jadi ya udah gue gas terus gitu kan. Dan netizen-netizennya itu pun kayak kangen gitu sama gue. Kalau misalkan gue nggak hadir nih di satu hari gitu, Fiskal Dicariin. mana? Iya, gila. makanya gue bilang Ada fanbase ya? waduh, ada orang yang Udah ada namanya belum fanbase belum? bukan fanbase, lebih tepatnya kayak orang bikin fake account pakai nama gua terus izin ke gua. Waduh, gila. Lu bayangin, Bang, gua izin pakai username lu sama foto lu ya. Tujuannya apa? Lu. Ntar buat nipu ya. Tapi dia tuh katanya tujuannya tuh ya cuman buat nyari sensasi aja katanya, cuman pakai nama gua. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa selagi lo kredited dulu juga. Iya, kata gua ya selagi lu nggak ngejalanin yang negatif lah ya. Yes, Kalau misalnya lu mau nyari bener sih. sensasi nggak masalah gitu. Cuman asal jangan lu nipu orang atau pakai nama gua gitu kan, ngeri juga gitu. Nah, tadi ini mungkin gue dulu ya. Tadi mungkin lo ada mau nanya dulu. Tapi kan ini udah pasti udah gue pelajari dulu dong nih Bang Fiskalet nih, dari yang gue perhatikan di IG-nya nih mengalami transformasi badan yang cukup wow nih. Wow. Itu apakah yang membantu performa pada saat nge-cash atau emang gimana bro? Mungkin bisa diceritain tuh apa emang sebegitu ngaruhnya apa gimana? Sebenarnya transformasi ini sih gue lakuin ada 2 hal sih. Kayak gue ibaratnya nyelam sambil minum air juga sih di sini. Iya, jadi di 2020 tuh gue overweight. Oke. Gue 125 kilo. You know Oke. what, badan gue segede apa? Walaupun orang di luar bilang kayak lu tinggi, nggak kelihatan banget kok. Ini kalau sobat-sobat yang mau tahu nih ada kali 180 lebih. Lebih Kan? Ini kursi gue aja gue naikin biar nggak biar gak jomplang. biar nggak jomplang. Ini mepet-mepet 180 lihat dia, waduh tinggi juga. Iya, jadi 180 lebih ya. Tapi kan karena overweight gitu kan, gue ngeliatnya ya agak gimana banget gitu. Terus gue di 2020 tuh ya males-malesan gimana sih ya, kayak ini gue nyebut brand Nggak apa. Boleh, silakan. Kayak maksudnya gue hampir tiap malam tuh GoFood, McD, Nah, ini mungkin ada space nih. panas spesial di sini ya, boleh. Panas spesial. Gojek. Bukan Gojek, Goto. Goto sekarang ya. Iya, jadi gue tuh tiap malam, hampir setiap hari itu tuh gue jam 2 atau jam 1 itu gue kalau ada rasa lapar gue bakal mesen makan gitu. Kayak, dan lu tahu sendiri kan junk food kalorinya seberapa banyak, bro. Betul. Iya, dan itu gue lakuin hampir tiap malam, dan gue punya pola tidur yang jelek. Terus juga gue hampir tiap pagi tuh harus sarapan. Terus kayak wah ini nggak ada pembakaran sama sekali gitu. Terus gue mikir juga ke depannya kayak gimana. Nah terus ada hal lain juga yang ngedorong gue kan buat berubah gitu. Salah satunya bucin. Bucin yang tidak jadi gitu. Aduh guys, ini bisa langsung di DM aja. Ini Masih jomblo guys. open slot deh. Iya, jadi waktu kemarin tuh ya ibaratnya gue suka lah gitu sama orang gitu kan. Nah terus karena mungkin gue suka dan gue pengen ketemu sama dia di beberapa bulan tertentu gitu kan, di suatu bulan tertentu. Jadi gue benar-benar kayak nepatin tanggal nih gue segini harus kurus. Oke. Bener.
Jadi ya udah gue sambil ngedeketin dia sambil berubah juga gitu kan, kayak berproses juga gitu. Nanti pas ketemu sama dia udah oke gitu lah. Kita udah pede gitu buat ketemu gitu kan. Dan ternyata baru setengah jalan Sudah kandas. Iya, ibarat kita targetin 3 bulan gitu kan. Ini baru 1,5 bulan dia udah sama yang lain gitu. Aduh. Jadi ya udahlah nggak masalah gitu kan. Dan gue berprinsip kalau misalkan emang hilang 1 bakalan tunggu 1000 dan bener. Ini bisa jadi konten TikTok nih ntar. Waduh. Yang nanti dikasih lagu. Iya. Tapi ini sorry tadi nih ya. Itu sengaruh itu kah kalau pas lo overweight ke karir lo gitu? Wah itu ngaruh sih pak. Sepenting itu kah waktu fit emang harus fit kan? Walaupun kita cuma ngomong doang apa gimana? Benar. Itu fit. Kenapa? Karena gue di Free Fire kan mungkin buat kawan-kawan yang belum tahu Fiskal itu nge-cast di mana. Gue tuh dominan nge-cast di game Mega Arena, kayak Arena of Valor, Call of Duty Mobile dan Free Fire. Gue di luar pun nge-cast kayak LoL Wild Rift, Lokapala, Mobile Legends, PUBG pun gue dulu pernah gitu. Walaupun ya Mobile Legends sekarang sudah tidak ya ini ya, sudah tidak. PUBG pun saya sekarang sudah tidak. Nanti tiba-tiba habis nge-cast game ini, kok Fiskal gak dipakai-pakai lagi. Jadi sepi. Iya, kok ini jadwal saya jadi waduh sebulan cuma 2 kali. Iya, makanya saya clarify dulu. Jadi karena gue nge-cast di Free Fire dan kebetulan Free Fire itu sebelumnya itu dia pakai MNC sebagai partner buat jadiin studio gitu kan. Dan ada wardrobe dong di sana. Betul. Wardrobe nggak ada yang muat sama gue. Wah, berarti harus modal wardrobe sendiri. Betul. Bawa sendiri. Jas beli sendiri, gua kemeja beli sendiri, celana beli sendiri, yang lain tinggal pakai. Tinggal maksudnya datang doang gitu, bawa diri, pakai udah gitu kan tampil. Sedangkan lo harus bawa ya. Wah, gua harus bawa segala macam. Berarti bisa dikatakan lebih effort lah ya. Betul. Jadi dari situ gue mikir kan, dan waktu itu ada di mana momen lo jadi caster, semua caster harus pakai vest. Lu tau kan yang kemeja harus vest gitu kan. Nah itu tuh gue dibeliin 4XL nggak muat. Wah. Terus kayak waduh 4XL nggak muat nih. Sebelumnya tuh sebenarnya pas gue jadi analis, jadi FFML season 2 itu gue dikasih vest, dikasih 4XL nggak muat kan. Oke. Diakalinnya gimana tuh? Nggak diakalin. Jadi kayak analis, ya udah analis pakai jas aja dah. Caster yang lain pakai vest. Jadi mereka beda kayak sendiri. Gue beda sendiri, bener. Jadi gue kayak dikasih ya mau gimana ya, nggak muat pak gitu kan. Dan nggak bisa maksain juga gitu. Kalau misalkan buat ke custom vest dengan tempo hari yang sangat cepat gitu kan nggak bisa kan. Nah ya udah gue bilang semoga season depan udah kurus. Nah di season 3 kemarin gue nyobain vest dan itu masih ada lebihan. Yang satu gue wah bersyukur banget sih. Dan itu momen dimana gue jadi caster. Jadi analisnya udah ada yang baru, gue diturunin jadi caster gitu. Bukan diturunin sih, lebih tepatnya kayak dipindahin aja. Dan gue memang lebih enak di caster. Analis ngomong sendiri ya. Iya. Udah ngomong sendiri lo harus nonton gamenya full men. Betul. Dan shotcaster juga, tapi kan seenggaknya nggak harus nyatet atau gimana gitu kan. Dan analis tuh ya kalau menurut gue lebih besar sih ininya, tanggung jawabnya gitu kan. Karena omongan lo tuh ya bisa dibilang dipertanggungjawabkan gitu. Dicerna orang bener-bener gitu loh. Betul. Nah itu jadi ya dorongannya 3 itu sih kalau menurut gue. Nah dari situ kan berarti lo lebih prefer untuk jadi caster daripada jadi analis. Atau gimana coba? Atau tergantung fee-nya? Atau tergantung gamenya? Sebenarnya sih gue suka dua-duanya ya. Gue suka dua-duanya, di sini mau caster mau analis gue suka. Dan waktu itu gue kenapa pengen jadi analis karena gue penasaran aja gitu gimana sih jadi analis di game Battleground Free Fire gitu. Apakah banyak yang akan dibahas? Apakah yang dimention tuh hanya ini aja gitu kan? Gue pengen coba something new gitu kan. Dan ternyata Free Fire itu menarik juga loh. Banyak yang dia konten-konten yang harus dianalis ternyata. Gua kira cuman ya drop point, rotasi, udah gitu doang. Ternyata masih banyak kayak lu meta, karakter, vehicle using, terus juga lu kayak senjata-senjata pembahasan itu banyak banget sebetulnya. Dan waktu itu emang ada beberapa kendala juga. Gua itu nge-analis harus dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kayak wah itu gue bingung tuh pemilihan katanya. Kayak lu punya slide nih 3 nih, cuman lu 5 menit doang dikasihnya. Wah itu nggak cukup pak. Makanya gue kayak wah langsung kayak lari-larian ya. Iya benar. Dan ternyata di season 3 tuh udah diperbaiki. Jadi dikasih waktu banyak banget justru jadi kayak 20 menit gitu kan. Nah itu bisa ngepil semua informasi yang udah kita kumpulin dan di deliver dengan bagus kayak gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu tips juga bagi sobat-sobat gamer nih yang berminat untuk mengawali karirnya sebagai shotcaster. Perbanyaklah kosakata Anda ya kan.
Iya dong. Iya dong, betul. Kalau diulang-ulang gue masa ngalamin men. Lu itu mulu. Udah gitu baca salah nama user ini lagi. Waduh. Gue dulu Baby La jadi Baby Laila. Baby Laila kenapa Fatal banget gue kena dari hardcore fan-nya Baby La. Salah sebut nama tim juga bukan? Betul pak. Kacau. Yang penting Anda ketika opening game nggak salah kan? Enggak salah. Ada opening game ya kemarin nge-cast PUBG, dia Welcome Back Survivors. Waduh. Survivors kan Free Fire. Untung dia nggak ini yang freestyle itu. Waduh. Kalau yang itu enggak dia. Masa di kamera. Enggak. Kakinya doang taruh gini. Iya. Pokoknya ada itu lucu banget lah pokoknya. Dan after it gitu kan kelar gamenya udah kelar. Selamat sudah mendapatkan chicken dinner harusnya. Tapi mendapatkan buaya. Wow. Ini game tembak-tembakan juga sih. Tapi salah. Karirnya gimana men? Untung nggak dipanggil ya kan sama Iya, Tencent ya, bisa betul. ditelepon kan kelar. Iya. Bagusnya itu turnamen terparty. Bagusnya. Jadi masih ketolong lah ya. Itu lucu banget sih itu. Tapi fatal sih tetap itu jadi digital juga men. Iya itu bisa jadi jokes gitu kan kayak. Betul banget. Gue bisa kok jadi profesional. Profesional apa ini lu penutupan aja salah gitu. Opening, closing salah. Iya, opening closing salah gitu kan lucu banget gitu. Makanya teman-teman jangan lupa fokus ya kan. Kalau misalnya pas lagi nge-cash minum, belum. Minum air pokoknya ya. Minum air pokoknya biar Brandnya boleh ya, nanti ada yang apa masuk. aja. Ya. Mungkin lo ada brand nggak bro? Mungkin siapa tahu masuk sini kan. Waduh. Ada minuman andalan nggak selama nge-cash? Minuman andalan apa ya? Gue tuh minuman andalan tuh air mineral putih sih. Air mineral putih. Iya bener gue kayak gue tuh selalu stok ya air mineral yang tadi gue beli itu yang 1,5 liter itu harus ada pas gue lagi nge-cash. Berarti rider rider. Biasa kan ada yang aneh-aneh tuh kalau misalnya ini kan entah harus. Kalau ada dulu di buah warnet lah. ada kopi cup ada. Oh iya sih Sama itu teh wajib kopa sih. yang gopean. Bener. Yang kalau lu pulang beli 2 jadi amando. Sakit ya, Iya, kopinya itu nggak jelas. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, Kayaknya udah digerebek Vietnam. Udah nggak ada. Iya saya nggak pernah ngeliat lagi itu ada di warnet sekarang. Nah, selain air putih, ada nggak sih preparation lo buat nge-cash? Mood pastinya soalnya yang dibilang Iya, tadi selain itu dan mood. Pertama air, kedua mood, yang ketiga sih bahan sih. Kayak gue butuh bahan pembahasan gitu kayak which is kayak tadi kita sebelum mulai kita pengen tahu gitu briefingan kayak gimana. Itu kan bisa kita jadiin pembahasan juga biar kita nggak keselempet lah ya ibaratnya kayak keserimpet kan ngeri juga gitu kan. Kita harus tahu dulu gimana SOP-nya. Terus yang terakhir sih kalau menurut gue ya yang penting kita udah ready aja buat hari ini nggak terburu-buru gitu. Makanya kita lebih better buat datang lebih awal dibandingkan kita telat. Karena kalau kita telat terus kayak nge-cash gitu kan. Karena gue pernah gitu ada di satu momen gue itu datang di gue datang telat 10 menit acara kelar gue digantiin sama orang itu gue baru datang dan pas masuk itu wah hawanya tuh kayak hawa masih lampu merah. Iya kayak wah di sini masih ada klakson Sigra nih. Masih berdengung. Iya padahal kita udah di studio gitu kan. Ya sih ngebangun moodnya emang susah sih. Jadi ya better kita datang lebih cepet aja sih gitu. Itu juga mungkin buat tips buat sobat-sobat gamer sekalian ya, harus on time ya kan. Iyalah, apapun Apapun kalian pekerjaannya harus on time. Iya dong. Ya kalian jual martabak pun juga harus Dicari iya. orang kalau setengah 10 belum buka ya. Iya, yang mantri banyak. Bener kayak tadi. Terakhir nih ya, ini mungkin dari Bro Fiskaloid nih ada nggak sih? Ini kan maksudnya podcast ini bisa siapa tahu ditonton sama bapak-bapak pimpinan kita di pemerintah ya kan, yang ngurus langsung ke scene e-sport di Indonesia nih. Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk karirnya shotcaster nih, misalnya perbanyak kesempatan lah, atau misalnya apa? Nih Ada pelatihan atau apa? Lisensi caster mungkin siapa tahu dari pemerintah kan? Gimana tuh? Yang pertama mungkin buat kawan-kawan kita yang belum jadi shotcaster dulu kali ya ini harapan gua gitu kan. Ya mungkin buat bapak pemerintah atau bapak ibu pemerintah yang terhormat mungkin bisa berikan suatu wadah gitu ya kayak kompetisi mungkin atau pelatihan gitu kan kita nggak tahu karena Emang belum ada sih. Karena gini bro, gue dulu pernah pertama kali masuk industri shoutcast di 2018 itu gue nge-cast, emang gue tahu gue nge-cast jelek gitu, tapi tiba-tiba ada yang nge-DM gue, lu mau nggak jadi caster belajar sama gue, belajar di tempat les gue, lu cuma bayar 4 juta 3 juta kok, lu bayangin gue baru awal disuruh bayar segitu gitu kan, kita bayarannya berapa pak? Betul, nggak sih ini banget itu emang
Iya, dan oh my god, gue kira lu senior yang bisa ngasih ilmu secara gratis Gratis, gitu, ya. secara cuma-cuma gitu, biar kita tuh naik bareng gitu. Ternyata enggak, men. Diduitin ya. Diduitin juga. gue jadinya. Betul Iya, juga makanya sih. kata gue, wow, ternyata susah sekali ya di industri ini tuh, lu naik dikit disikut gitu. Nah, Kayak dimanapun sih. iya, betul. Jadi ya sebenarnya berasa. Makanya seperti apa yang tadi gue bilang, kalau bisa buat kawan-kawan yang pengen jadi caster atau pengen yang bergelut di bidang e-sport itu ada sedikit bekal gitu lah, kayak dikasih Betul. mungkin lessons atau apa, itu kan penting banget ya. Mungkin webinar juga itu benar-benar berpengaruh sih buat calon-calon caster ke Iya. depannya gitu kan. Iya, terus yang kedua mungkin bisa diperhatikan lagi lebih ke projectnya sih, kayak Event-eventnya harus event-eventnya, dibanyakin. betul, bukan diperbanyak sih, lebih tepatnya kayak better quality is much better sih kalau menurut Oke. gue. Iya, Paham, kayak, paham. kayak banyak banget oke. event-event yang di handle gitu ya, dengan secara ya sorry to say ini begitulah adanya ya, bisa apa dibilang adanya, banget iya, gitu iya, kan. iya. Yang padahal dia bawa embel-embel turnamen besar gitu. Oke. Jadi ya kalau menurut gua lebih ya diperhatikan aja mungkin. Kalau misalkan ada juga beberapa event pemerintah yang di-execute dengan sangat bagus. Dengan bagus gitu Oke, kan. Tapi ada juga beberapa yang kurang gitu. Kurang. Betul. oke. Mungkin bisa langsung dilihat ya, mungkin kita langsung sesi aja tuh Kementerian Ketenagakerjaan nih. Kalau lihat mau kasih webinar jadi shotcaster. Siap, saya siap. Nanti mungkin saya bikin dulu slide-nya. Iya, gue senang justru. Gue kayak kemarin-kemarin ada beberapa caster-caster baru gitu kan, yang dari teman-teman AOV bikin casterhan juga. Tapi emang ada beberapa kawan yang butuh ilmu tambahan gitu kan. Gue Discord sama mereka. Kadang malah gue live Instagram. Lu butuh apa? Ayo. Oke. Ngobrol sama gue. Pantesan sering banget live ya. Bener. Gue sebut Anda Tipeng, tolong Anda ya, dari awal ngekes sampai sekarang masih gitu. Intinya sharing is caring. Betul. Gue sayang sama teman-teman Betul, gue. kemajuan semuanya. Benar. Karena selagi gue bisa memberikan ilmu gitu kan, kenapa Benar, enggak gitu. benar. Daripada saya duitin Anda Tipeng. Itu menjadi suatu bentuk amal kita kan kalau misalnya mendidik orang. Siap. Siapa tahu penghasilan dia jadi pahala kita gitu Betul kan. banget. Siapa tahu kan jadi tolong menolong nantinya, Benar. jadi oper-oper event, bro. Iya, betul. Itu sih. Dan ya itu aja sih kalau menurut Itu gue, aja ya, oke. harapannya buat e-sport ke depannya sih, iya. Untuk yang shoutcaster ya. Ya, gila nih, ini sobat-sobat gamer, kita daging banget nih untuk episode kali ini kan dari Bro Fiskaloid nih, tanpa nggak berasa ya bro ya, udah lama banget juga nih. Udah lama. Wow. Lumayan loh, nggak berasa loh men, kita ngobrol kayak biasa gini kayak bener-bener kayak pencerahan juga Iya, buat gua, iya. apalagi yang newbie caster nih. Benar. Ini thank you banget nih. Thank you Fiskaloid ya. Lebih lengkap harus lengkap. Benar nggak? Fiska. Oh itu dalam Fiska pasti tengok. Waduh. Oh, iya. Oke sobat-sobat gamer, untuk kali ini sampai di sini dulu ya kan. Kita berjumpa lagi di Di episode episode ketiga. ketiga. Entah siapa lagi yang datang, tunggu aja. Ya. Dadah. Dadah.